Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema hari ini adalah mengenal ikan Odessa Bab. Jadi Odessa Bab ini berasal dari Myanmar ya. Jadi masih daerah Asia Tenggara, namun sebagian juga ditemukan di Eropa ya, seperti di Ukraina. Namun ikan ini lebih dikenal bahwa ikan ini berasal dari daerah Asia Tenggara, khususnya di daerah Myanmar. Nah, ikan ini termasuk rumpun family-nya itu Cyprindae ya, sejenis ikan karper seperti ikan koi, ikan mas koki dan sebagainya. Nah, biasa dikenal juga dengan istilah ikan wader kaca. Nah, ikan ini ukurannya sangat kecil ya, jadi hanya 5 sampai 7 cm. Jadi kalau ada yang tanya ukurannya seberapa, misalnya ada pembeli yang ingin menanyakan ukurannya itu, biasanya saya jawab hanya 3 atau 4 cm, karena memang ukuran paling mentoknya itu hanya 6-7 cm, jadi ini tidak bisa besar. Nah, ini cocok untuk akuarium kecil ya. Jadi misalnya kalau seperti pelihara ikan dewa, ikan mas koki, ikan apalagi yang besar-besar itu, yang sejenis Cyprindae, itu kan butuh akuarium yang besar ya. Nah, untuk ikan ini dia tidak perlu akuarium yang besar, mungkin cukup hanya sekitar 70 cm panjangnya akuarium itu sudah bisa untuk memelihara ikan ini. Nah, ketika dewasa dia nanti akan muncul warna merah-merahnya ya, yang jantan. Nah, ini seperti ini, warna merah-merahnya sekilas, makanya disebut dengan ikan wader kaca. Nah, mungkin bagi misalnya anak kos itu yang tidak punya tempat luas, nah ingin pelihara ikan dewa atau ikan mas koki, bukan mas koki, ikan koi yang ukurannya besar itu kan tentunya tidak bisa. Jadi bisa alternatifnya tuh memelihara ikan-ikan seperti ini, ikan sungai juga. Ini karakternya adalah ikan sungai namun yang ukurannya kecil. Nah, karakter ikan ini adalah pendamai, jadi dia bisa dipelihara dengan ikan lain yang karakternya pendamai juga. Contohnya seperti bukan mas koki, neon, tetra, corydoras, silver tip, dan juga sejenis ikan bab juga yang mini juga seperti cherry bab, Odessa bab, bukan Odessa bab karena ini namanya Odessa bab, ruby bab, cherry bab, dan ceker bab dan sebagainya. Jadi dia bisa dipelihara dengan ikan yang macam-macam. Nah, karakter ikan ini adalah sangat pendamai ya. Namun sebaiknya memeliharanya itu dalam sistem koloni. Jadi ikan ini akan menjadi damai jika dia dipelihara ada temannya. Jadi sekitar 6 sampai 10-an ekor. Kalau cuma dipelihara 1 ekor, dia nanti kemungkinan akan stres, sehingga dia akan sedikit jahil menggigitin sirip ikan lain, karena dia akan kesepian mungkin kan, jadi dia menyerang ikan yang lain. Itu cuma ingin menarik perhatian saja, bukan ingin membuli atau menghabisinya, tetapi hanya karena dia kesepian. Jadi sebaiknya dikasih teman, jangan hanya 2 atau 3, kasihlah minimal 6. Jadi dia nanti akan ceria seperti ini, akan berenang-renang ceria. Nah, ikan ini sangat lincah ya, jadi gerakannya tuh sangat kesana kesini, jadi atraktif sekali. Jadi sebaiknya kalau misalnya akuarium kecil itu yang atas ini, bagian atas ini harap ditutup, takutnya nanti loncat, nah terus hilang, karena dia memang gerakannya sangat lincah. Oh, ini sembunyi tadi karena ada tangan di atas ini, jadi sembunyi. Nah, ikan ini sebaiknya kita kasih ornamen seperti kayu-kayuan, batu-batuan, kemudian dikasih tanaman seperti ini. Nanti ini menjadi tempat bermainnya. Dan juga ikan ini kadang mengeluarkan telur, jadi tanaman ini bisa jadi tempat untuk mereka bertelur. Dan dia bisa juga beranak pinak di dalam akuarium ya. Namun itu harus perlu penanganan ekstra. Kalau misalnya ingin budidaya, sebaiknya
hanya khusus untuk ikan OD sabab aja, jangan dikasih ikan lain seperti ikan-ikan yang bisa memakan anakannya. Jadi khusus OD sabab seperti ini nanti dia akan keluar anakannya. Namun sebaiknya dikasih tempat sembunyi juga ya, yang rapat, karena nanti akan dimakan juga sama indukannya nih. Karena dia juga onivora, dia memakan cacing, memakan tumbuhan, memakan semuanya yang masuk ke mulutnya tuh bisa dia makan. Jadi dia karakternya onivora, pemakan segalanya. Nah, ikan ini usianya itu bisa sampai 6 tahun. 6 tahunan itu bisa sampai di dalam akuarium itu. Kalau di luar akuarium atau di alam liarnya itu bisa lebih ya. Mungkin bisa 8-10 tahun, mungkin bisa lebih. Namun kalau di akuarium ini dia hanya bisa hidup sampai 6 tahun saja. Nah, kelemahan ikan ini, dia ini agak sensitif dengan perubahan parameter air ya. Misalnya kalau kita ganti airnya secara mendadak, misalnya kita ganti air langsung sampai habis, kemudian kita isi ikan baru, kadang ikan ini agak kaget dengan perubahan parameter tersebut, kemudian bisa mati. Nah, jadi sebaiknya kalau ingin mengurasnya itu atau mengganti akuarium, sebaiknya jangan semuanya, tetapi diganti sebanyak 10% saja. 10%. Nah, nanti setelah itu diisi lagi air baru, itu dijamin akan aman. Dan ikan ini juga jarang sekali terkena penyakit ya. Namun sekalinya terkena penyakit itu bisa terjadi kematian massal. Misalnya di air ini ada bakterinya. Nah, tahu-tahu nanti bisa kematian massal, bisa semuanya ikan mati. Seperti karakter ikan sungai kan kayak gitu. Misalnya kalau sungainya tercemar sesuatu, nah semuanya akan mati. Nah, sama juga ini. Namun ini daya tahannya termasuk yang bagus ya. Maksudnya yang sangat cocok untuk pemula. Jadi seperti ikan komet ini, bahkan dia lebih kuat daripada ikan komet. Dan warnanya juga sangat menarik ya. Yang merah ini, yang jantan ini ada merah-merahnya. Sementara yang betina dia warnanya biasa aja. Nah, untuk harga ini sangat terjangkau sekali. Ini harganya cuma ribuan rupiah saja. Ada juga sampai ratusan ribu, namun itu jarang. Mungkin itu yang kualitasnya bagus banget. Mungkin yang warnanya merah merona sama yang slayer itu mungkin itu bisa sampai ratusan ribu. Namun untuk yang biasa seperti ini harganya sangat terjangkau. Jadi bisa untuk kantong pelajar pun bisa ya. Namun ini untuk di daerah Jogja ini peredarannya itu kurang banyak, suppliernya maksudnya. Jadi mungkin hanya 1 bulan, mungkin hanya 2 bulan sekali baru ada stok ikan ini. Selebihnya nanti kosong. Nanti berapa bulan sekali baru ada. Jadi stoknya itu sangat terbatas, walaupun harganya sangat terjangkau ya. Dan juga di beberapa toko juga jarang menyetok ikan ini karena memang kurang populer. Jadi tidak sepopuler ikan neon tetra ataupun ikan kardinal tetra yang memang khusus untuk aquascape. Namun semenjak tren ikan sungai itu, mungkin ikan ini juga menjadi alternatif ya, ketika mungkin akuariumnya, kalau ikan sungai yang seperti ikan maser itu kan dan sebagainya itu kan butuh tempat atau akuarium yang besar ya, yang panjang. Kalau untuk ikan seperti ini dia tidak perlu, dia cukup akuarium yang kecil 60 cm itu sudah bisa untuk mereka hidup ya. Jadi ini bisa jadi alternatif. Jadi karena tren ikan sungai itu, ikan ini juga lumayan laris ya, laris diminati oleh mereka yang mungkin tidak ada space untuk menaruh akuarium besar. Jadi ikan ini juga salah satu ikan favorit mereka. Nah, bagaimana tentang suhu dan sebagainya, itu seperti ikan sungai yang ada di Indonesia ya, karena ini kan dari Myanmar, Asia Tenggara. Jadi ini mirip-mirip dengan yang ada di Indonesia juga. Jadi intinya dia ini di pH agak asam ya, 7 itu, 7 ke bawah lebih bagus. Kemudian intinya kalau sebelum beli ini kita endapkan dulu airnya ini selama 3 hari ya, air akuarium yang mau dibeli ikan ini selama 3 hari. Kemudian nanti kalau sudah siap, baru kita cari ikannya. Nanti kemudian
ikannya dimasukkan di akuarium yang sudah ada air endapannya selama 3 hari itu, nanti dijamin ikannya akan awet dan panjang umur. Jangan beli ikan dulu baru siapkan tempat, itu nanti dijamin ikannya akan gampang pindah alam ya. Jadi seperti itu. Untuk pakan juga dia sangat mudah, dikasih pelet aja sangat mau. Jadi tidak picky ya, tidak pemilih. Beda kalau diskus kan pemilih, kasih ini pelet ini pilih-pilih, tidak mau makan, kasih ini tidak mau makan. Nah kalau ini kasih pelet lele aja dimakan. Nah misalnya kita kasih ikan pelet seperti ini ya, pelet PF 500 ini. Nah kecil-kecil kayak gini dia pasti akan memakannya, akan lahap memakannya kan. Jadi dia ini sangat mudah untuk dipelihara untuk pemula ya. Jadi pH-nya tidak terlalu masalah karena cocok dengan Indonesia yang sama-sama Asia Tenggara kan, Myanmar. TDA juga sama juga. Intinya siapkan air yang mecer dulu baru dimasukkan ikannya. Jadi air diendapkan 3 harian atau diaerasi selama 24 jam. Nah masukkan ikannya, sudah nanti akan panjang umur. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.